Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu dosen serta pengguna Sepada UNS semuanya. Pada seri 1 sebelumnya kita sudah membahas, yaitu yang pertama adalah bagaimana alur, kemudian struktur Sepada di UNS. Kemudian yang kedua adalah kita sudah membuat kos serta sudah membuat grup supaya kos itu bisa memisahkan antar kelas, serta kos tersebut dapat dipakai untuk jangka panjang atau berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah membuat enrollment key supaya untuk memasukkan mahasiswa dari luar, sehingga mahasiswa masuk dengan sendirinya dengan memasukkan enrollment key-nya. Nah, itu adalah 3 bahasan yang sudah kita bahas di seri 1 sebelumnya. Untuk selanjutnya, untuk pada seri 2 ini, kita akan membahas bagaimana mengisi konten kos yang sudah kita buat yang kemarin atau yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga kemarin yang kos itu sudah kita buat, itu belum ada isinya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengisi konten-konten yang ada di kos tersebut. Oke, tidak usah berpanjang lebar, mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk seri 2 ini temanya adalah kita akan membuat resources, kemudian resource itu akan kita kasih completion. Nah, completion itu artinya bahwa komputer nanti akan menandai bahwa mahasiswa telah mengakses resource tersebut. Nah, rancangannya adalah yang pertama adalah nanti kita akan membuat yaitu satu pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu nanti kita akan berisikan yaitu foto dosen, kemudian prakata, nanti kita menggunakan label, kemudian juga upload silabus. Itu adalah untuk pendahuluannya. Kemudian kita akan mencoba untuk bab 1. Nah, untuk bab 1, bab 2 dan seterusnya itu sama. Nah, nanti yang akan kita bahas untuk resource-nya pada bab 1 itu adalah yang pertama nanti kita akan mencoba mengisikan presensi atau attendance list. Kemudian yang kedua adalah materi dalam bentuk PDF. Nanti kita pakai resource-nya adalah page. Kemudian materi link video. Nah, ini adalah gambarannya pendahuluan. Di sini ada foto, kemudian di sini ada prakata, kemudian di sini ada sistem penilaian. Nah, kemudian untuk bab 1 atau bab 2 atau bab 3, contohnya adalah di sini adalah bab 2 struktur kontrol, di sini ada prakata bahwa nanti setiap bab itu kita ada prakata, fungsinya adalah bahwa kita itu berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, di bab tersebut kita nanti akan mencoba untuk mengisikan yaitu presensi, kemudian materi dalam bentuk PDF, kemudian materi dalam bentuk video, kemudian diskusi dan tugas. Nah, diskusi dan tugas itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, untuk semuanya itu nanti kita akan terapkan yaitu completion. Bahwa artinya bahwa mahasiswa jika sudah mengakses tersebut, maka nanti komputer akan menandainya. Nah, di sini resources ada beberapa ya. Di sini ada book, file, folder, dan sebagainya, page, URL, dan sebagainya. Itu adalah contoh untuk yang resources yang akan digunakan. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, mari kita menuju ke Sepada UNS AC ID. Nah, di sini bahwa sebelum kita menuju ke membuat konten, itu ada beberapa yang harus disiapkan dulu, yaitu antara lain PDF-nya yang akan kita upload ke Sepada, kemudian link YouTube. Di sini karena tadi saya pakai video, maka kita harus sudah menyediakan link YouTube-nya. Kemudian resources yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah foto, karena tadi di depan kita membutuhkan foto dosen. Oke, kita langsung ke Sepadanya dulu. Oke, di sini kita akan mencoba dulu, kita awali dulu dari awal, yaitu pertama adalah kita login ke Sepada dulu. Seperti biasa Bapak Ibu, bahwa kita menuju ke login Sepada itu menggunakan SSO. Nah, ini gunakan SSO yang
yang sudah kita punyai. Ya, kalau muncul seperti ini, tinggal di refresh saja. Ya, akhirnya akan kembali ke awal. Baik, Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat yaitu di FEB, kemudian kemarin ke program sarjana, kemudian di S1 EP, kemudian di GASAL, kemudian di semester 1. Nah, ini adalah yang kita buat pada sesi pertama kemarin. Nah, di sini di tempat saya, di sini ada praktek pemrograman berorientasi objek 1. Ini belum muncul yang ada di sini. Belum ada muncul di menu sebelah kiri. Nah, kita cek dulu apakah di partisipannya nanti harus ada. Oke, kita lanjutkan dulu, kita klik. Nah, kita klik partisipan dulu. Nah, ternyata di sini belum ada. Kemarin hanya mahasiswa saja. Nah, hanya mahasiswa saja. Maka karena sebenarnya otomatis harusnya ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah membuat kos, tetapi kok ternyata kosnya tidak muncul di menu sebelah kiri, itu karena belum masuk di sini. Belum masuk di partisipan. Nah, untuk selanjutnya, saya coba lagi, harusnya ini sudah masuk materi yang kemarin. Saya masukkan dulu pesertanya dulu sebagai dosen. Jangan lupa di sini turn editing on. Kemudian di sini ada klik more, edit setting, kemudian di sini pilih more. Ya, kemudian pilih user, kemudian pilih enrollment method. Nah, kemudian di sini manualnya ini masih kosong. Nah, ini manualnya masih kosong, maka kita tambahkan dulu kita. Ya, kita harusnya sudah otomatis ada. Nah, ini kasusnya bahwa kita yang membuat ternyata kok tidak muncul. Nah, itu karena di sini di manual enrollment-nya belum tidak ada dan di partisipannya tadi masih kosong, maka kita tambahkan dulu. Ya, di sini saya ketikkan dulu nama saya. Ya, saya yang ini. Kemudian di sini assign role-nya saya pilih yang cost creator, kemudian saya add. Nah, itu adalah penambahan secara manual. Oke, kalau sudah, nanti otomatis begitu kita logout, ya coba kita logout. Ya, kita coba lagi login pakai SSO. Nah, idealnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah membuat dan nama kita sudah ada di dalam partisipan, maka di menu sebelah kiri itu nama kosnya harusnya ada seperti ini. Nah, ini adalah praktek pemrograman berorientasi objek 1. Ini yang kita coba kemarin. Nah, kita tinggal diklik sana saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat kosnya, maka otomatis akan muncul di sebelah kiri sini. Nah, kita klik. Nah, ini adalah kita akan mulai membahas satu persatu dari yang ada di sini. Ini masih kosong semua. Nah, untuk pertama kali adalah jangan lupa pastikan bahwa kita akan turn editing on dulu. Nah, turn editing on dulu. Nah, kemudian yang pertama adalah bahwa kita nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu ya tadi ya awalnya ya, bahwa di sini ada pendahuluan, kemudian di sini ada foto, kemudian ada salam, kemudian ada yang lainnya, kemudian di bawahnya ada silabus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini ada di announcement ya. Jadi pendahuluan saya itu ada di announcement. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah foto, kemudian teks yang ada di sini, kemudian teks yang akan kita butuhkan. Oke, di sini ada kata pendahuluan. Maka di sini ada announcement, kita ganti saja. Kita klik, kita ganti pendahuluan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini diklik tanda pensil. Jadi cara merubahnya kita klik tanda pensil, kita rubah pendahuluan, kemudian menyimpannya di enter. Nah, begitu. Nah, berikutnya tadi di sini ada foto. Nah, di sini ada foto, maka di sini untuk menambahkan foto, di sini kita tambahkan add, kemudian
resource pakai label. Nah, pakai label. Nah, di sini kita berikan fotonya. Nah, fotonya kita tinggal pilih gambar yang ada di sini. Ini ada insert or edit image, diklik. Nah, kemudian di browse, fotonya di mana? Di browse saja, di upload ya. Maka sebelumnya kita harus memang menyediakan data yang akan kita pakai. Ya, di mana fotonya, yaitu saya simpan di video sepada, kemudian di materi yang kedua. Nah, ini foto, ini saya. Kemudian diupload. Nah, diupload seperti ini. Nah, kemudian deskripsinya, misalkan di sini adalah foto, misalkan saja begitu aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ukuran foto itu silakan mau diatur boleh, tidak boleh. Misalkan seperti ini kok terlalu besar, maka silakan diatur misalkan sini saya rubah 100. Nah, jangan lupa di sini auto size-nya dicentang supaya antara lebar dan tinggi itu proporsional. Oke, kalau sudah save image. Nah, di sini adalah fotonya ya, sudah muncul. Nah, nanti kalau misalkan saya pengen fotonya di tengah, ini tinggal diklik saja. Kok di sini tidak muncul menu menengahkan? Di sini ada tanda panah ke bawah, diklik saja, pilih yang sini. Nah, maka nanti foto akan ke tengah. Nah, tinggal di enter saja. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisikan yaitu di bawahnya tadi ya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya tidak mengetik ulang ya. Di sini saya hanya mengcopy paste saja. Memang sebaiknya kita sudah ada datanya dulu. Nah, di sini kita kopikan saja. Ya, kita copy, kemudian kita letakkan di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu ya, suka-suka saja nanti mau diisi seperti apa. Oh, saya pengennya tidak tengah, misalkan saya pengennya di rata kiri, maka di blok saja pilih rata kiri. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini komponen-komponennya bisa dilihat di sini. Kemudian ini adalah prakatanya. Kemudian kalau sudah prakata ini kan kita tidak harus menandai bahwa orang itu sudah membaca atau belum. Nah, maka ini yang lainnya sudah tidak usah kita setting karena label itu tidak bisa kita kasih completionnya. Nah, kalau sudah kita save and return. Nah, ini Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian tadi yang di bawahnya di sini ada silabus. Nah, silabus, maka di sini kita edit lagi, kita tambahkan lagi yaitu add an activity. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah mahasiswa mendownload silabus itu mau ditandai atau tidak? Yang jadi pertanyaan itu dulu. Kalau mau ditandai, silahkan bisa menggunakan page. Ya, kalau tidak ditandai, silahkan boleh pakai label. Intinya kalau label itu tidak bisa ditandai. Oke, karena hanya mendownload silabus, maka saya tidak akan menandai. Maka ini saya klik pakai label saja. Nah, pakai label saja. Atau bisa juga Bapak Ibu tidak menggunakan label. Nah, misalkan di sini adalah add resources, maka silahkan Bapak Ibu pilih yang file. Nah, di sini ada file. Ya, di sini ada file, silahkan diklik. Nah, silahkan pilih file. Maka silabus itu harus kita sudah buat dulu. Maka harus kita sediakan dulu. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah menyediakan silabusnya, di sini saya sudah menyediakan silabusnya. Oke, untuk mengirimkan silabus, saya ulangi lagi bahwa tadi di sini kita akan menambahkan yaitu silabus di sini. Maka kita klik Add an Activity and Resources, kemudian kita pilih Resource, kemudian kita pilih File. Nah, klik File, kemudian dikasih nama dulu misalkan silabus atau apapun ya, silabus atau RPP gitu ya. Nah, untuk memahami tentang pembelajaran PBO1 ini silakan download silabus di silabus ini misalkan begitu ya. Nah, ini adalah deskripsinya. Jadi
nanti ada informasi, ada kata-kata untuk memahami tentang pembelajaran PBO ini, silahkan download silabus ini. Nah, supaya ini tampil di layar, maka display description on course page itu dicentang. Nah, kemudian di sini tinggal dipilih add aja, atau nanti tinggal digeser sini, ya kita add dulu, kemudian telusuri, kemudian sini ada silabus. Ya. Nah, kemudian diupload. Nah, kemudian kita save and return to course. Ya, ini kalau ada masalah seperti itu tinggal di-refresh saja. Nah, sekarang di sini muncul. Nah, sekarang sudah muncul yaitu di sini ada foto, kemudian di sini ada ucapan, kemudian ada penilaian, kemudian di sini ada silabus. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk memahami tentang pembelajaran PBO ini, silahkan download silabus ini. Maka nanti mahasiswa tinggal mendownload atau klik yang ada di sini. Nah, itu adalah untuk pendahuluannya. Nah, nanti terkait kontennya pendahuluan, silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, berikutnya adalah kita akan membahas, yaitu yang berikutnya adalah kita akan mengisikan kos-kos yang ada di sini, yaitu misalkan di sini ada bab 1 struktur kontrol. Nah, kebetulan ini contohnya bab 2 ya. Di sini bab 2. Oke, di bab 1 nanti ada prakata, kemudian ada presensi, kemudian ada materi, kemudian ada materi video, kemudian ada diskusi, kemudian ada tugas. Nah, untuk diskusi dan tugas itu pakai activity akan dibahas di berikutnya. Maka untuk hari ini adalah yang akan kita bahas yaitu di sini ada prakata. Prakata itu karena tidak ditandai, komputer tidak menandai, kita bisa menggunakan label. Kemudian kalau presensi, materi, kemudian video itu kita bisa menandai. Oke, untuk praktek langsung ini kita kasih nama yaitu bab 1 struktur kontrol misalkan seperti itu ya. Nah, maka kita masuk ke topik 1. Nah, topik 1 di sini adalah misalkan tadi bab 1 itu adalah ya struktur kontrol misalkan seperti itu. Ya, kita enter. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya adalah kita akan memberikan ucapan yang ada di sini. Nah, kita memberikan ucapan yang di sini. Nah, di sini adalah menggunakan salam ya. Nah, maka kita bisa menggunakan label ya. Di sini tinggal add an activity and resources, kemudian boleh all boleh terlalu panjang ya, atau pilih resource, kemudian kita pilih label. Ya, nanti kita isikan di sini. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Ini karena kita tadi saya belum menyiapkan kata-katanya, maka ini hanya contoh saja. Nah, kemudian kalau sudah kita save and return saja. Nah, ini adalah maksudnya adalah kita akan memberikan sebuah komunikasi kepada mahasiswa, kita memberikan semangat kepada mahasiswa. Nah, kemudian kita akan mengisikan presensi. Nah, kita akan membuat presensi. Oke, presensi mau diletakkan di atas boleh, di bawah boleh, di tengah boleh ya. Nah, di sini contohnya di sini saya letakkan di atas. Maka di sini kita add an activity ya, add activity. Kemudian silahkan Anda cari attendance list ya. Attendance list. Kebetulan di sini adalah attendance list itu ada di activity ya. Walaupun ini materinya adalah resources, tapi kita juga akan bisa menampilkan atau masukkan activity sedikit-sedikit saja. Oke, kita masukkan yang attendance list dulu. Kita klik attendance list dulu. Ya, kita kasih nama misalkan presensi bab 1 misalkan. Silakan melakukan presensi di link ini. Misalkan contoh ini.
Kalau mau ditampilkan di display saja, kalau tidak nggak usah, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Oke, kemudian di sini, nah di sini bahwa aktivitasnya itu apakah akan ditandai oleh komputer tidak kalau mahasiswa itu melakukan presensi. Kalau iya, maka di sini adalah silahkan di activity completion-nya dicentang, diklik. Kemudian di sini kapan dikatakan nanti dia sudah melakukan. Ya, gitu ya. Katakanlah hari ini tanggal 8 Juli 2022, maka di sini saya enablekan misalkan contoh saja misalkan nanti jam 10 lebih 15 menit misalkan. Ini di enable dulu centang. Nah, ini lebih 15 menit, katakanlah seperti itu. Nah, ini adalah untuk memberikan attendance list-nya, untuk attendance list-nya. Nah, nanti kalau dia masuk itu nanti nilainya berapa? Nah, nilainya mau dikasih berapa? Nah, kemudian silakan nanti diklik completion tracking-nya, itu artinya bahwa mahasiswa itu kalau komputer yang menandai di sini jangan student can manually, ya. Ya, maka di sini silakan adalah klik show activity complete when condition are met. Jadi artinya bahwa mahasiswa itu nanti sudah melakukan atau melihat yang ada di presensi tersebut. Ya, kalau sudah di save and return to course. Setelah Bapak Ibu membuat attendance, di sini baru tempatnya saja. Nah, sekarang kita akan mengeset jenis presensinya seperti apa. Misalkan nanti mahasiswanya bisa presensi, ataukah dosennya yang harus presensi, kemudian presensinya itu isinya apa saja, misalkan hadir, terlambat, izin, dan sebagainya. Oke, untuk mengesetnya silahkan diklik presensi tersebut atau attendance tersebut, diklik. Nah, di sini kita belum mempunyai session. Nah, untuk membuatnya silahkan diklik sessionnya. Jadi session itu adalah presensi itu nanti akan diberlakukan kapan. Nah, di sini misalkan untuk presensi ini dibuat sesuai dengan tanggal pembuatannya, yaitu tanggal 14 Juli, maka di sini saya set tanggal 14 Juli, kemudian jamnya itu jam berapa sampai jam berapa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan membuat sessionnya itu sesuai dengan jamnya masing-masing. Oke, karena di sini hanya untuk contoh saja, di sini akan saya buat fleksibel, misalkan jam 00 sampai jam 10 misalkan. Nah, kemudian di sini ada multiple session, itu maksudnya adalah apakah nanti presensi itu akan diulang-ulang terus. Misalkan setiap minggu itu hari Senin, kemudian tanggal berikutnya hari Senin lagi, kemudian minggu berikutnya Senin lagi, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti silahkan kalau dibuat mingguan, maka di sini silahkan diklik repeat-nya silahkan dicentang, kemudian harinya hari apa saja yang akan digunakan untuk presensi, kemudian nanti di sini adalah repeat-nya adalah setiap minggu, jadi sehingga misalkan setiap hari Senin ya berarti nanti Senin kemudian Senin berikutnya. Nah, kemudian sampai tanggal berapa? Jadi misalkan Bapak Ibu mau membuat presensi itu dalam satu semester, jamnya sama, harinya sama, maka di sini silahkan repeat-nya dicentang, kemudian harinya hari apa saja, kemudian akhir semesternya tanggal berapa, itu bisa dibuat seperti itu. Tapi untuk contoh kali ini saya tidak membuat repeat, maka ini saya centang saja. Nah, kemudian ini yang terpenting, itu nanti student recording, itu apakah mahasiswa diberi hak untuk mencentang presensinya sendiri. Nah, kalau iya, maka ini silakan dicentang. Nah, kalau Bapak Ibu pengen membuat passwordnya, itu juga bisa. Jadi, nanti presensinya semakin bahwa kalau dikasih password, nanti mahasiswa itu yang hadir itu adalah mereka sendiri. Tapi untuk contoh kali ini saya tidak memberikan passwordnya, jadi saya hanya men-setting dia nanti kapan
kapan akan diberlakukan, yaitu 14 Juli ini. Kemudian mahasiswa itu dia bisa mencentang sendiri, kemudian saya tidak membuat repeat atau tidak saya berulang. Oke, kalau sudah saya add. Nah, maka nanti di sini akan muncul presensinya. Nah, nanti kalau presensi itu ada dua, yaitu misalkan dosennya mau menandai mahasiswa yang masuk, maka silahkan diklik tanda panah ini. Diklik. Nah, nanti siapa saja mahasiswa yang masuk. Nah, contohnya misalkan, oh ini mahasiswa ini adalah si A, si B itu dicentang masuk atau tidak. Nah, di sini ada keterangan bahwa presensi itu nanti jenisnya apa saja, hadir, terlambat, izin, kemudian tidak masuk, misalkan seperti itu, maka kita nge-setnya pada status set. Nah, di sini defaultnya bisa jadi P ya, present, kemudian L, late, kemudian dan sebagainya. Nah, ini saya sesuaikan dengan bahasa Indonesia. H itu adalah hadir, T itu adalah terlambat, misalkan ya. Kemudian izin, kemudian tidak masuk itu saya kasih apa. Nah, jadi H hadir, T tidak masuk, I izin, kemudian A adalah apa. Kemudian saya add. Nah, nanti jika mahasiswa tidak mencentang, maka dia otomatis dianggap seperti apa? Maka ini saya centang yaitu di alfanya. Jadi mahasiswa kalau tidak mencentang nanti saya anggap alfa. Kemudian saya add. Nah, kemudian seperti tadi bahwa session belum ada, maka sekarang otomatis menjadi ada satu. Jadi kalau dosennya yang akan mencentang presensinya, maka silahkan diklik session ini, kemudian diklik tanda panah. Nah, tanda panah, kemudian silahkan diberi tanda mahasiswa yang masuk, ataukah yang terlambat, ataukah yang izin, ataukah yang alfa. Nah, kemudian dosen itu juga bisa memberi tanda yang ada di sini, catatan. Nah, misalkan di sini misalkan ini hadir, saya centang 2, misalkan gitu ya. Itu silahkan diklik add save attendance. Jadi ini yang mempresensi itu adalah si dosennya. Nah, sekarang bagaimana kalau si mahasiswa? Nah, kalau mahasiswa saya akan mencoba, ini dosen ya ini ya. Kemudian saya mencoba untuk yang mahasiswa. Nah, ini adalah contoh mahasiswa 1. Nah, coba kita klik di presensi. Nah, di sini presensi, maka nanti mahasiswa bisa klik submit attendance-nya, diklik. Nah, kemudian dia hadir, terlambat, izin atau tidak masuk. Misalkan hadir, maka tinggal diklik hadir, kemudian save change. Jadi ini adalah presensi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Nah, kalau dia hadir, tadi nilainya adalah 100. Oke, kembali lagi ke sini, saya ulangi lagi. Di sini ada status set ya ini ya. Status set di sini bahwa H hadir, T terlambat, izin tidak masuk. Jika hadir nanti nilainya berapa? Nah, itu silakan sesuaikan dengan keterangan atau yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kebetulan di sini saya kalau hadir adalah 100, terlambat adalah 80, izin adalah 70, kemudian tidak masuk adalah 0. Nah, baru saja mahasiswa yang presensi itu dia hadir, maka nilai 100, maka kalau kita lihat, nah ini maka nilainya adalah dia hadir, poinnya adalah 100. Dan dia adalah, keterangannya adalah self-recorded ya, berarti dia yang mencatat dengan sendirinya. Oke, pada bab 1 struktur kontrol, itu kita akan menambahkan yaitu yang pertama adalah materi. Nah, materi di sini sama seperti yang tadi, kita harus sudah menyiapkan materi dalam bentuk PDF-nya. Nah, sebenarnya tidak harus bentuk PDF, Bapak Ibu bisa dalam MS Word, cuman kalau dalam MS Word itu kan nanti mahasiswa bisa mengedit, kalau di PDF kan tidak. Oke, untuk masukkan materinya dalam bentuk PDF, itu silakan di sini diklik Add Activity and Resource, sama seperti tadi, di awal tadi, kita pilih Resource, kemudian kita pilih File. Nah, di sini adalah misalkan namanya apa? Materi PDF struktur kontrol.
Nah, misalkan seperti itu. Ini namanya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu mau memberikan penjelasan pada nama filenya ini, silakan Bapak Ibu berikan keterangan yang ada di sini. Silakan download materi PDF tentang struktur kontrol yang berisi percabangan dan perulangan. Nah, ini terkait isi dari materi tersebut. Nah, kemudian dicentang. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak ya. Nah, kemudian tinggal dimasukkan filenya yang ada di sini. Kita klik file, kemudian kita telusuri, maka kita cari materi yang mana. Nah, ini materi sudah kita siapkan dulu. Ya, kita siapkan dulu. Oh, ini materinya bukan PPT ya, tetapi di sini adalah PDF. Saya ganti dulu. Ya, PDF. Ya, maka kita klik, kita open, kemudian kita upload. Nah, kalau sudah kita save and return. Kemudian kita klik continue. Nah, oh, kita lupa. Sekarang ini PDF ini mau dicatat tidak? Si mahasiswa kalau mengklik materi itu mau dicatat tidak? Nah, kalau tadi tidak. Nah, kalau Bapak Ibu pengen bahwa mahasiswa itu sudah mendownload PDF ini mau dicatat, maka kita ulangi lagi, kita edit setting ya. Kita edit setting. Maka pada completion-nya, nah di sini pada activity completion kita klik, maka di sini kalau student can manual itu berarti mahasiswa itu menandainya dengan manual. Nah, kalau bisa sih jangan manual, tapi usahakan komputer saja yang menandai. Nah, maka di sini silakan diklik, misalkan show activity completion when condition are met ya, berarti mahasiswa sudah pernah melihatnya. Klik. Nah, kemudian kita save and return. Nah, cirinya ya ini dicentang dulu ya, dicentang dulu. Kemudian kita save and return. Oke, kita tunggu dulu. Nah, cirinya bahwa itu ditandai oleh komputer atau dengan manual itu di sini nanti ada tandanya Bapak Ibu ya. Di sini kalau tandanya itu adalah kotaknya itu patah-patah itu artinya bahwa nanti komputer yang akan menandai. Tetapi contoh yang ada di sini di atas sini ada semangat pagi ada adik mahasiswa di sini tanda kotaknya itu lurus, tidak patah-patah. Itu artinya bahwa mahasiswa itu nanti menandai sudah melakukan atau belum dia sendiri. Jadi tinggal mencentang seperti itu. Ya, ini dicentang, klik gitu. Itu kalau manual. Tetapi kalau secara komputer maka nanti tandanya adalah kotaknya itu patah-patah. Nah, itu adalah Bapak Ibu bisa melihat yang ada di sini. Itu adalah completion-nya secara otomatis. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan memberikan yaitu materi video. Nah, materi video. Nah, materi video di sini harus sudah disiapkan dulu linknya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan link untuk video saya. Nah, untuk video saya, yaitu untuk percabangan linknya ini, kemudian yang loopingnya adalah linknya ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada saat mengeklik video, itu mahasiswa mau ditandai atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau ditandai itu jangan menggunakan label. Tetapi kalau tidak ditandai itu silakan menggunakan jangan selain label, misalkan page. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat dua cara menampilkan video yang menggunakan label, kemudian yang menggunakan page. Oke, yang pertama kita akan menggunakan label dulu. Oke, sebelumnya kita buka dulu linknya video. Ya, link video kita buka dulu. Nah, link video kita buka di tab berikutnya. Ya, sambil menunggu video, kita coba dulu untuk menambahkan. Yang pertama kita pakai label, boleh silahkan. Tapi kalau label itu tidak bisa di auto completion, tidak bisa dicatat oleh komputer. Oke, klik ini, kemudian silahkan resource, kemudian pilih label.
Nah, label di sini silahkan pada saat penggunaan label di sini silahkan kasih tanda panah dulu. Oke, sambil menunggu videonya dulu ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah muncul ya, ini videonya ya. Nah, videonya sudah muncul, itu silahkan diklik di share dulu, dibagikan. Jadi untuk menampilkan video ke Spada itu kalau video sudah tampil, klik bagikan. Kemudian kita pilih sematkan atau embed. Ya, embed. Nah, kemudian kita copy. Ya, kita copy. Nah, ini mana tadi? Kita bagikan, kemudian embed atau sematkan, kita salin. Nah, ini berarti kan kita salin semua. Nah, kalau sudah, kemudian bagaimana cara masukkan ke dalam Spada? Maka di sini label tadi yang pertama ini ya, label seperti ini ya. Maka kita tanda panah dulu. Kemudian sini diklik yang ini, yang HTML. Klik. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian ini dimatikan lagi, maka nanti akan muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah menampilkan video menggunakan label. Nah, coba kita lihat di activity completion. Nah, pada activity completion di sini adalah yang pertama tidak bisa diindikasikan, kemudian yang kedua mahasiswa hanya manual saja. Jadi untuk label mahasiswa itu tidak bisa dicatat komputer secara otomatis. Jadi mahasiswa sendiri yang akan menandai itu. Nah, kemudian kita save and return. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah contoh untuk menampilkan video dalam menggunakan yaitu menggunakan label. Coba kita edit dulu ya. Kita edit dulu. Ini misalkan kita akan bisa beri keterangan dulu ya. Silakan simak video tutorial di bawah ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah tadi yang saya tuliskan tadi, silakan simak video tutorial di bawah ini, kemudian mahasiswa bisa mengklik play-nya di sini. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana cara menampilkan video dalam bentuk label. Nah, kemudian, nah ini perhatikan Bapak Ibu ya, video ini di sebelah kanan sini adalah kotaknya adalah lurus. Berarti artinya bahwa mahasiswa sendiri yang akan mencentang. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kalau melihat video itu nanti bisa dicatat oleh komputer. Maka umumnya atau saya sendiri biasanya saya menggunakan page. Nah, fungsi page itu adalah nanti ditampilkan previewnya intronya dulu, baru nanti kalau sudah diklik akan melanjutkan. Dan itu istilahnya tidak memenuhi layar gitu ya. Oke, saya biasanya pakai ini, ya pakai page. Nah, seperti ini. Misalkan di sini judulnya adalah materi video tutorial looping, misalkan begitu ya. Nah, kemudian di sini ini adalah yang akan ditampilkan di sini. Ya, yang akan ditampilkan kata-kata yang ada di sini. Silakan menyimak Nah, misalkan seperti itu, kalau pengen ada kata-katanya atau komentarnya. Ya, ini dicentang. Nah, kemudian link videonya kita letakkan di bawah sini. Oke, sama seperti yang tadi, kita salin saja. Kita letakkan di sini. Ya, jangan lupa ya, ini ada tanda panah ke bawah. Kita pilih sematkan dulu atau embed. Nah, kemudian kita enter aja, pastekan di sini, dihidupkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini activity completion-nya itu bisa kita set. Kita klik. Nah, kemudian yang label tadi bisanya hanya manual. Tetapi kalau yang page itu bisa diklik. Nah, di sini bisa kalau mahasiswa sudah melihat. Jadi kalau label itu tidak bisa ditandai oleh komputer. Yang bisa menandai adalah si mahasiswa tersebut. Tetapi kalau yang page ini bisa. Ya, klik. Ya, kemudian kita save and return.
Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Di sini ada yaitu tanda panah, tanda kotaknya lurus berarti mahasiswa sendiri yang menandai. Kalau yang ada di sini nanti komputer yang akan menandai. Nah, caranya gimana mahasiswa pengen melihatnya? Tinggal diklik materi video tutorial, diklik. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, jadi page itu menyembunyikan isinya yang sesungguhnya. Jadi hanya sebuah intro saja. Tapi kalau label itu langsung dimunculkan di depan. Nah, ini kalau menggunakan label semua, maka bab 1 itu nanti akan banyak sekali, terlihat banyak sekali. Beda kalau kita membuat page. Kalau membuat page itu kita membuat judul-judulnya saja, kemudian isinya ada di dalamnya. Contoh ya ini, materi video tutorial ini kalau kita klik baru ada di dalamnya. Nah, baru ada di dalamnya. Nah, itu adalah perbedaan label dengan page. Nah, kalau saya sendiri lebih suka menggunakan yaitu page. Yang pertama karena bisa menandai, kemudian yang kedua, di sini materi itu tidak terlalu penuh. Nah, tidak terlalu penuh. Ini saja baru bab 1. Belum ada aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas yaitu tadi diskusi, kemudian penugasan. Nah, jadi ini aja sudah terlihat banyak ya. Nah, supaya tidak lebih banyak, maka ini jangan berbentuk label sehingga nanti tampilannya lebih ringkas. Gitu. Nah, itu adalah bagaimana cara menandai resource atau activity itu nanti yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, nanti gimana cara melihatnya aktivitinya mahasiswa sudah melakukan? Nah, contoh berarti nanti Bapak Ibu nanti akan di sini klik more, walaupun nanti akan dibahas berikutnya, ya. Kemudian ini, kemudian pilih report. Nah, report di sini nanti ada activity completion. Nah, karena ini hanya ada satu mahasiswa, maka di sini munculnya hanya ada satu saja. Nah, ini tanda-tanda ini adalah nanti komputer mahasiswa atau komputer sudah menandai. Nah, ini ada tanda kotak utuh, di sini ada tanda patah-patah. Nah, kalau yang utuh itu berarti si mahasiswa yang menandai sendiri, tapi kalau yang patah-patah di sini, ini adalah mahasiswa yang komputer yang menandai. Contoh ini materi PDF ini ya, ini patah-patah. Oke, kita lihat, kita coba untuk masuk ke Sepada dengan akun mahasiswa. Oke, saya coba untuk masuk ke akun Sepada UNSAS ID. Kemudian saya login karena tadi hanya satu mahasiswa. Di sini adalah mahasiswa 1. Oke, ya kita coba praktek ini, praktek pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini. Maka di sini, nah di sini bahwa pendahuluan, di sini mahasiswa itu bisa mencentang. Kalau pendahuluan saya sudah melakukan membaca pendahuluan, maka ini karena kotaknya lurus, maka mahasiswa harus mencentang sendiri. Contohnya nih, klik. Nah, berarti mahasiswa sudah membaca. Kemudian yang ini juga silabus. Silabus adalah si mahasiswa sudah melakukan centang, klik gitu. Nah, berarti mahasiswa sendiri yang melakukan. Tapi kalau struktur kontrol yang di sini, ya di sini ada dua, ada ucapan, kemudian ada materi. Maka di sini, contoh yang ada di sini, materi PDF bentuknya patah-patah, maka mahasiswa tidak bisa mencentang. Nah, tidak bisa mencentang. Oke, ini yang dilakukan mahasiswa sudah ada dua ya, 1 dan 2 ya. 2. Maka dari sisi dosen, coba kita refresh. Nah, ini berarti mahasiswa 1 ini sudah melakukan ini pada ucapan sama silabus. Coba ini yang ini, coba materi PDF. Materi PDF, maka coba mahasiswa kita lihat materi PDF ini ya. Maka dia tidak bisa mencentang ini. Nah, bisa mencentang kalau dia sudah ngeklik yang ada di sini. Klik. Nah, karena tadi bentuknya adalah page. Oke, kita refresh dulu. Nah, maka di sini otomatis komputer yang akan menandai. Jadi bukan siswanya ngeklik sendiri, tapi apa? Komputer yang menandai sendiri. Coba ini materi video tutorial. Di sini tidak bisa mencentang. Nah, kalau ini mahasiswa bisa mencentang ini, klik bisa. Nah, ini yang manual ya, ini ya. Tadi kan video tadi kan ada dua. Yang pertama adalah label, yang kedua adalah pakai page. Coba yang pakai label itu bisa dicentang sendiri. Klik. Nah, ini bisa. Tetapi yang dalam bentuk page dia tidak bisa mencentang.
Nah, caranya gimana? Dibuka dulu halamannya, baru dilihat. Nah, ini. Nah, dilihat. Maka kalau kita kembali lagi, maka si mahasiswa itu berarti sudah melakukan melihat video tutorialnya. Nah, jadi di sini mahasiswa sudah melakukan di pendahuluan, kemudian silabus, kemudian materi, kemudian video. Oke, dilihat dari sisi dosen. Maka dilihat dari sisi dosen, maka kalau kita refresh, nah ini berarti mahasiswa sudah melakukan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mahasiswa belum melakukan yang ini. Semangat Pak Yani, karena manual, mahasiswa harus mencetak sendiri. Nah, kalau yang ini, mahasiswa belum melakukan presensi. Nah, begitu. Jadi, fungsi dari completion itu artinya bahwa komputer akan menandai, baik itu manual ataupun otomatis. Nah, cirinya manual, di sini kotaknya adalah lurus. Tetapi kalau otomatis, bentuknya adalah patah. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk materi seri 2 ini saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa simak video penggunaan sepada di seri-seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan materi sepada berikutnya. Sampai jumpa.